Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, senang sekali Ustazah Tari ketemu dengan kalian ya. Nah, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Siapa yang ingat ya? Kita kemarin sampai halaman berapa? Halaman. Ustazah mau tanya dulu deh. Halaman ini sudah belum ya? Sudah dibahas Ustazah Tari belum ya? Halaman 135. Apakah sudah Ustazah Tari bahas? Silakan dibuka. Belum, berarti halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya itu halaman 105. Apakah sudah didiskusikan? Oh, kayaknya kalian terakhir itu 103 ya. Ini catatannya Ustazah Tari ada. Sansevieria 103. Betul nggak? 103 kalian sudah dibahas? Sudah. Halaman 105 sudah atau belum? Belum. Oke, kita masuk ke halaman 105. Tapi sebelum ke halaman 105, kita ke halaman 104 dulu. Di halaman 104 itu anak-anak kita diminta untuk mencoba gitu ya, mencoba untuk menebak bunyi dari bahan apa yang mudah untuk ditebak gitu ya. Misalkan kita pakai kertas sama kayu gitu ya. Ketika Ustazah Tari punya kertas, bentar, Ustazah Tari ambil kertas. Nah, Ustazah Tari punya kertas nih. Ketika Ustazah Tari punya kertas, Ustazah Tari gerakkan kertas ini secepat mungkin. Apakah kalian dengar suaranya? Dengar. Oh, dengar. Ketika Ustazah Tari punya kayu, nah ini Ustazah Tari punya kayu. Ini sumpit ini ya, saya tak buka dulu. Masih segelan ini sumpitnya. Dikasih siapa ya ini kemarin ya? Ustazah Tari kok lupa. Oh, ada tusuk giginya juga buat nanti makan siang. Nah, Ustazah Tari punya sumpit ini terbuat dari kayu. Ustazah Tari gerakkan. Apakah kalian dengar suara? Nggak ada. Nggak dengar. Yang mudah ditebak itu yang mana? Yang mudah ditebak suaranya, misalnya kamu duduk di sebuah ruangan gitu ya, berdiri di sebuah ruangan. Terus Ustazah Tari bawa kertas sama kayu. Ustazah Tari sembunyi. Nah, sembunyi terus Ustazah Tari bunyikan kayunya. Terus Ustazah Tari teriak, "Naya, Naya." Ustazah Tari ini membunyikan apa? Saya bingung. Apa Ustazah? Ustazah lo nggak membunyikan apa-apa. Padahal Ustazah Tari sedang menggerakkan kayu, menggetarkan kayu. Ternyata nggak ada bunyinya, oleh saya tidak terdengar gitu ya. Terus Ustazah Tari ganti. Naya, Naya, ini bunyinya apa? Naya bilang, oh ini kertas us. Nah, berarti kalian bisa menebak kertas itu lebih keras bunyinya daripada kayu. Apakah betul seperti itu anak-anak? Betul? Oke. Menurut kalian kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kertas bisa terdengar bunyinya? Kenapa kayu tidak bisa terdengar bunyinya? Menurut kalian kenapa? Bagaimana dengan tebal tipisnya? Tebal mana sih kayu sama kertas? Kayu. Tebal kayu. Ketika benda yang tebal digerakkan, itu maka dia akan lebih sulit menghasilkan bunyi daripada benda yang tipis digerakkan. Ya, dia akan lebih mudah menghasilkan bunyi. Jadi tebal tipisnya sebuah benda itu juga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Ya. Sekarang kita ke halaman 105. Ustazah akan pandu kalian dengan papan tulis virtualnya Ustazah Tari. Kalian tuliskan di buku siswa kalian ya anak-anak. Ustazah, sebentar. Halaman 105.
halaman 105. Nah, di halaman 105 kita akan membuat laporan kegiatan percobaan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Nama percobaannya ada yang punya nama percobaan kita apa tadi ya? Kira-kira kita bisa kasih nama apa ya percobaan kita tadi ya? Cobaan bunyi. Menebak Coba. lemahnya bunyi. Bolehkah jika Ustazah Tari kasih nama seperti ini? Bolehkah anak-anak? Bisa. Boleh. Terima kasih. Boleh. Tujuannya apa ya? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Mengidentifikasi benda apa yang mudah ditebak. Kan gitu ya. Tadi Ustazah Tari tanya ke Naya, Naya, ini benda apa? Oh, benda ini nggak dengar, nggak tahu itu suaranya apa, nggak dengar suara apa-apa gitu ya. Ketika Ustazah Tari menggetarkan kertas, Naya, ini benda apa? Oh, itu kertas, karena Naya bisa dengar suaranya kertas digerak-gerakkan. Nah, dan kalian bisa menyimpulkan gitu ya, oh ternyata kertas itu lebih kuat bunyinya daripada kayu gitu ya. Nah, alat bahannya apa aja tadi anak-anak? Alat bahan kita ada kertas dan kayu ya. Langkah kerjanya, langkah kerja. Nah, pertama tadi kan Ustazah minta tolong Naya untuk berdiri ya, berdiri di sebuah tempat gitu ya. Berdiri di suatu tempat. Setelah itu yang kedua, Ustazah Tari sembunyi ya. Mintalah temanmu untuk bersembunyi dan membunyikan kertas dan kayu secara bergantian dan acak. Gitu ya. Nah, ini dibunyikan secara bergantian dan acak. Yang ketiga, Naya menebak kan gitu ya. Tebaklah setiap ada bunyi yang terdengar. Nah, setelah tadi Naya menebak, lalu kita hasil percobaannya bagaimana tadi anak-anak? Yang bisa ditebak Naya tadi yang mana? Kayu apa kertas? Kertas, ya. Kertas lebih sering ditebak dengan benar daripada kayu. Nanti bisa bergantian. Oh, Naya sudah selesai. Ustazah Tari ingin yang menebak ganti Afif Arfan yang menebak nih. Kemudian Afif Arfan berdiri di tempatnya Naya tadi. Ustazah Tari sembunyi lagi gitu ya. Ganti benda lagi. Afif, mana nih yang kamu bisa tebak bunyinya gitu ya. Kesimpulannya apa tadi? Ada yang masih ingat kesimpulan terkait dengan tebal tipisnya benda dan bunyi yang dihasilkan? Yang mana yang bisa menghasilkan bunyi? Yang tipis. Yang bendanya yang tipis apa yang benda tebal? Tipis. Yang tipis. Benda yang lebih tipis ya dapat menghasilkan bunyi ya. Dapat menghasilkan bunyi lebih keras daripada benda yang tebal gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau kamu nanti milih benda, aku mau bikin musik tapi pakai benda-benda yang ada di sekitarku. Kamu bisa pilih benda yang tipis. Dia akan bisa menghasilkan bunyi lebih mudah ya daripada benda yang tebal ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke halaman
Tadi sebentar. Saya masih ngajar. Ini kasih tunjukkan baru modal ini aja. Nanti kirim ke saya aja foto dari KTP-nya jenengan sama foto lembar bukti vaksin. Nah, itu yang hilang itu kan dari Lembarnya hilang. Ya nggak apa-apa, KTP-nya aja nggih. Sama ini ya, tak kirimkan. Ininya nggak usah, nggak apa-apa, KTP aja. KTP aja. Makasih Dada. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Ya, anak-anak, kita lanjutkan ke ini halaman bentar. Subtema 3 ya. Di halaman 134. Nah, di 134 itu anak-anak kita akan membedakan antara antara benda piring kaca, piring plastik sama piring kaca, piring plastik, kaleng sama gabus ya. Terus sama gabus sudah itu aja ya, kaleng sama gabus. Mana yang lebih mudah memantulkan bunyi? Mana yang bisa Halaman memantulkan berapa, bunyi Ustaz? dan mana yang bisa menyerap bunyi? Halaman 134 ya. Di halaman 134 ayo mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Nah, ini percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya ada piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati, pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, kalian bisa bayangkan di gambar itu. Kalian jadi anaknya nih. Kira-kira ketika kalian melakukan kegiatan seperti anak di gambar, kamu bisa nggak dengar bunyi arlojinya? Bunyi jam tangannya itu kan ada bunyinya tek, 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 bunyi jarum detiknya itu. Bisa nggak kamu dengar? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Bunyinya merambat melalui apa? Melalui kolom udara atau ruang udara yang ada di tabung kertas. Tabung kertas itu kan seperti apa itu namanya kemarin di percobaannya Ustazah Tari yang di video, seperti selang ya kan? Seperti selang. Di dalam selang itu kan ada ruang udara, ada kolom udara. Nah, bunyi dari detak jarum jam arloji itu merambat melalui udara di dalam tabung kertas itu. Sampailah ke telinga kita. Nah, sekarang kamu bayangkan setelah ujung tabung kertas, sebelum ke telinga kita, jadi di antara ujung tabung dengan telinga kita, itu dikasih penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya yang pertama adalah piring kaca. Ketika dikasih piring kaca di situ, apakah kamu masih bisa mendengar bunyinya? Bunyi detak jarum arlojinya, apakah masih bisa kamu dengar? Kira-kira? Bagas, bagaimana menurutmu? Yang keras? Apakah kamu masih bisa mendengar? Ya, Bagas. Hah? Apakah kamu masih bisa mendengar bunyi arlojinya ketika antara tabung dan telingamu
itu dikasih piring kaca. Dilihat di buku itu gambarnya antara tabung dengan telingamu itu dikasih piring kaca di situ. Kira-kira kamu bisa dengar bunyi detak jarum jam arloji enggak? Enggak. Masih bisa sedikit. Kenapa? Karena piring kaca itu adalah benda padat yang dia itu keras gitu ya. Keras sehingga dan tidak berpori ya, dan tidak berpori sehingga bunyi itu dipantulkan. Nah, kita masih bisa mendengar bunyi pantulnya. Ya. Coba sekarang kalau misalnya piring kacanya Ustazah ganti pakai piring plastik. Kira-kira masih bisa mendengar bunyinya enggak? Abid? Abid? Kalau piring kacanya Ustazah ganti pakai piring plastik, Abid masih bisa dengar bunyi arlojinya enggak? Enggak. Enggak. Piring plastik itu sama dengan piring kaca. Dia tidak berpori. Ya, dia benda padat yang tidak berpori. Jadi dia bisa memantulkan bunyi. Maka kita masih bisa dengar suara pantulan bunyinya, gitu ya. Kemudian kalau Ustazah ganti pakai piring kaleng bagaimana? Apakah masih bisa terdengar bunyinya? Masih bisa. Masih. Kenapa kok masih? Soalnya terbuat dari logam. Iya, kalau terbuat dari logam ada porinya enggak? Enggak. Ada. Ya, jadi tidak berpori karena dia keras, tidak berpori, sama kayak plastik, sama kayak kaca, keras tidak berpori. Jadi bisa memantulkan bunyi. Maka kita masih bisa mendengar bunyi pantulnya, ya. Bagaimana jika Ustazah ganti dengan gabus? Apakah masih bisa terdengar bunyinya pakai gabus? Masih bisa. Masih bisa. Tidak terdengar. Kenapa kira-kira tidak terdengar? Gabus itu berpori enggak? Berpori. Berpori. Lunak enggak? Apa? Lunak. Enggak padat. Empuk. Agak empuk kan gabus itu? Ya. Gabus itu empuk seperti spons, seperti karpet, banyak porinya gitu ya. Banyak porinya sehingga dia tidak memantulkan bunyi, tapi justru dia malah menyerap bunyi. Nah, karena dia menyerap bunyi, maka bunyi itu tidak akan sampai ke telinga kita karena diserap oleh gabus, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawahnya. Di halaman 135, Ustazah akan bantu kalian melalui ini ya, papan tulis virtualnya Ustazah Tari ya. Oke, halaman 135. Nah, nomor 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kalau piring kaca tadi gimana anak-anak? Kita bisa mendengar bunyinya enggak? Piring kaca bisa bunyi terdengar ya, karena piring kaca itu kan apa itu namanya padat keras ya, jadi bisa memantulkan bunyi ya, tidak berpori ya. Yang nomor 2, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, gabus yang lunak ya, apa yang terjadi? Bagaimana bunyinya tadi? Terdengar atau tidak? Tidak. Karena gabus lunak dan berpori sehingga menyerap bunyi ya. Jadi bunyi tidak terdengar ya. Bunyinya tidak bisa terdengar kalau diganti pakai gabus ya.
Nomor 3, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jadi kalau yang tanpa dihalangi piring plastik, kaca, kaleng, gabus, langsung dari tabung ke telinga kita, seperti yang ada di gambar tadi, apakah kita bisa mendengar bunyi kan ya? Kenapa kita bisa mendengar bunyi tadi? Apa yang terjadi pada gelombang bunyinya? Merambat melalui apa, anak-anak? Udara di dalam tabung. Ya. Di dalam tabung. Tadi kan ada kolom udaranya, ya kan? Ya. Ada ruang udaranya. Gelombang bunyinya merambat di situ. Sampailah ke telinga kita. Ya. Nah, sekarang waktu kita sudah sebentar. Berapa menit lagi? Oh, masih ada 2 menit. Sekarang kita coba anak-anak di halaman 136 yang bawah sendiri itu ya, benda lain untuk dicoba. Kamu diminta untuk mencoba. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus tadi. Jadi kayu, logam, dan kapasnya itu kita taruh di antara tabung dengan telinga kita sebagai penghalang ya. Dengarkan bunyi yang terjadi. Menurut kamu ketika kita pakai kayu, apakah kita masih bisa mendengar bunyinya? Ketika kita pakai kayu, apakah kita masih bisa mendengar bunyinya, anak-anak? Enggak. Kayu itu lunak, anak-anak ya. Mudah dibentuk, lunak. Dan dia berpori. Ketika dia lunak, berpori, maka itu masuk ciri-ciri benda yang apa? Benda yang memantulkan bunyi, apa benda yang menyerap bunyi? Benda yang menyerap bunyi. Sama seperti gabus kan ya. Gabus tadi kan lunak, banyak porinya. Sama seperti spons. Sama seperti karpet. Lunak, banyak porinya. Ciri-ciri benda yang lunak dan berpori itu adalah benda yang mudah menyerap bunyi. Ya, maka karena kayu itu menyerap bunyi, berarti bunyinya tidak terdengar. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ganti dengan logam. Kalau kita pakai logam, apakah kita masih bisa mendengar bunyinya? ya. Ya. Kenapa kok ya? Logam itu dia lunak atau keras? Keras. Dia berpori atau tidak? Berpori. Tidak. Tidak. Benda yang keras itu tidak berpori. Berarti dia masuk ke ciri-ciri benda yang bagaimana? Benda yang menyerap bunyi atau benda yang memantulkan bunyi? Memantulkan bunyi. Karena dia bisa memantulkan bunyi, maka bunyinya terdengar. Satu lagi yang terakhir, kita kasih kapas. Bagaimana kalau kita kasih kapas? Bunyinya terdengar atau tidak? Dengar. Kapas itu benda yang bagaimana? Keras atau lunak? Lunak. Lunak. Dia benda yang tidak berpori atau berpori? Berpori. Berpori. Kalau ciri-ciri benda yang lunak dan berpori itu ciri-ciri benda yang bagaimana? Benda yang memantulkan bunyi atau benda yang menyerap bunyi? Menyerap. Menyerap bunyi. Kalau menyerap bunyi berarti bunyinya diserap oleh benda itu. Kita tidak bisa mendengar bunyinya, ya. Jadi ini
Tidak terdengar ya. Bunyi tidak terdengar ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Ini kayu, logam, dan kapas ini kalian bisa tuliskan di kolom di bagian kosong di bawahnya kotak kuning di halaman 136 ya. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis ya, waktunya kalian untuk pulang. Sudah di rumah sih ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.